Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Jadi di mana ya ketika ada sesuatu yang lepas dari kita, selama kan kita sedih, banyak orang sedih kan, sedih, khawatir, kemudian galau macam-macam, nggak mau makan ya kan. Nah, padahal kalau kita rubah dalam pikiran tadi, oke Tuhan terima kasih kalau yang itu lepas dariku Tuhan. Saya yakin Tuhan telah menyediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada yang kemarin saya punya. Oke, jadi ya mulai dirubah di sini. Kemudian lagi, ketika orang ada barang yang pergi dari kehidupannya, ada sesuatu yang mau pergi dalam kehidupannya, padahal kadang belum tentu pergi, tapi karena di dalam pikiran sini tadi, wah rumahku mau disita bank Pak, rumahku mau dilelang Pak, gitu kan? Lah orang udah pada stres nih, udah pada stres. Akhirnya saya kasih apa gitu loh, saya pernah mengalami gitu kan, sesuatu yang hilang tuh belum tentu itu sesuatu yang buruk. Karena sesuatu yang tadi hilang dari kita, banyak yang saya rasakan dan banyak yang saya lihat, itu ternyata cara semesta atau cara Tuhan untuk mengganti sesuatu yang baru gitu. Disadari dulu ya, ketika ada sesuatu yang lepas dari dirimu, itu siapa tahu itu cara Tuhan untuk menggantikan sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih indah dari yang kamu pegang selama ini. Dalam hidup, ya, kita bicara materi, kan kita juga sering mengalami kehilangan, kan itu. Itu suatu kepastian. Nah, tapi bagaimana kita sekarang kehilangan tapi tidak mempengaruhi kehidupan kita, tidak masuk ke dalam pikiran kita dan masuk dalam perasaan kita, sehingga banyak orang mengalami kesedihan ketika ada sesuatu yang hilang tadi, kan gitu. Bisa kita rubah. Ya, jadi kuncinya bagaimana kita ini mengendalikan pikiran tadi. Jadi yang dari luar itu belum ada artinya apa-apa sebetulnya. Nah, ketika masuk dalam pikiran kita, lah kita seringkali memberi arti yang salah tadi. Wah, itu pandemi ekonomi sulit. Nah, kita memberi arti apa? Ekonomi sulit. Pandemi kehidupan menjadi susah. Nah, karena kita kasih arti seperti itu. Makanya di masa pandemi yang saya ajarkan ke teman-teman waktu itu bahwa saya katakan, Tuhan hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dengan pandemi ini Tuhan, aku punya kesempatan untuk membantu banyak orang. Karena apa? Saya tahu banyak orang terdampak tadi. Kenapa? Meresponnya salah itu. Meresponnya salah. Seringkali hidup kita tuh dipengaruhi oleh apa yang dari luar, bukan apa yang ada di dalam. Kita belajar bersama-sama bagaimana mengendalikan pikiran. Karena pikiran ini dampaknya sangat besar dalam kehidupan banyak orang nanti. Oke, Bapak Ibu, ya, tak kasih ini dulu ya, bahwa dalam hidup itu mengalami sakit itu sesuatu yang niscaya ya. Jadi dalam perjalanan nggak ada orang sehat terus, nggak ada. Dalam perjalanan nggak ada hidup nyaman terus, nggak ada. Jadi mengalami sakit itu sesuatu yang pasti. Mengalami kehilangan juga sesuatu yang pasti. Coba cek dalam hidupmu, ada nggak orang yang tidak pernah mengalami sakit? Sakit ini macam-macam, nggak hanya sakit fisik, sakit hati, ya. Kan kita nggak bisa memfilter untuk orang itu mau menyakiti kita atau enggak, ya. Dan pasti semua pernah mengalami kehilangan. Karena itu kepastian dalam hidup. Ya, mengalami sakit pasti, kehilangan pasti. Nah, sekarang kita sadari dulu ya bahwa sakit, hilang itu pasti. Bapak Ibu punya orang tua, ya, kan nggak selamanya kita bersama. Bapak Ibu punya ya pasangan, kan nggak selamanya juga bersama, kan gitu kan. Artinya apa? Ini kehilangan itu sesuatu yang pasti. Itu loh.
Apakah Tuhan gak akan ganti? Tuhan pasti ganti. Karena Tuhan katakan apa? Aku tergantung prasangka hamba. Ketika ada sesuatu yang lepas tadi loh, prasangkakan yang baik. Tuhan katakan apa? Jadilah sesuai dengan iman. Ketika ada yang lepas, tinggal kita ngomong sama Tuhan, tinggal bicara sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau ini kau izinkan lepas Tuhan, saya tahu Tuhan telah menyediakan yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Nyaman gak kira-kira? Nyaman. Masih mau sedih? Masih mau teriak-teriak? Masih mau nangis-nangis? Saya punya pengalaman, jadi saya ngomong gini, saya punya pengalaman. Karena pernah cerita kan, dulu punya rumah, ya, rumah saya harus lepas, dan itu bukan karena kesalahan saya. Jadi banyak orang ini lepas karena kesalahannya sendiri ya. Karena pinjam bank nggak bisa ngelola, akhirnya macet, gitu kan, mau dilelang itu aja nangisnya nangis ini ya, nangis India, gitu. Itu. Saya punya pengalaman, saya kehilangan rumah bukan karena kesalahan saya. Ya, waktu itu saya ngerjakan proyek, tagihannya macet, sementara saya punya tanggungan supplier material. Kalau saya mau ikut, ya saya katakan, loh uangku yang di sana itu lebih banyak daripada tagihanku kan. Tapi waktu itu apa saya katakan pada istri dan anak-anak saya, Ma, rumah kita jual untuk menyelesaikan kewajiban kepada banyak orang. Karena saya berpikir apa? Mereka pun juga punya beban yang sama, mungkin lebih berat daripada saya. Tapi waktu saya katakan apa sama istri dan anak-anak, tapi aku berjanji, aku akan berikan rumah yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Kenapa? Saya tahu tadi bahwa ketika ini lepas, Tuhan sediakan yang jauh lebih baik gitu loh. Dan waktu itu mungkin bagi banyak orang ini dianggap masalah ini. Saya pun juga waktu itu perasaan saya pun gak enak. Jangan dikatakan gak enak, nangis juga gitu. Ya, melepas rumah. Kan saya udah, pikiran saya ini membayangkan, mendramatisasi pikiran saya itu. Oh nanti kalau kamu jual rumah, nanti apa kata orang? Gitu kan. Nah selama ini yang membuat kita ini kan juga sering itu, apa kata orang gitu kan. Waktu saya, pikiran saya waktu itu mendramatisasi. Nanti kalau kamu jual rumahmu, nanti apa kata orang? Ya dan memang ya benar sekali, banyak orang mengatakan, wah sekarang Niko bangkrut ya gitu kan. Ya. Tapi saya kuatkan hati saya tadi. Jadi ketika saya merubah pikiran tadi, saya menjadi kuat. Ya, saya menjadi kuat. Akhirnya saya lepas rumah itu untuk menyelesaikan hutang-hutang saya ke supplier tadi. Walaupun saya punya tagihan jauh lebih besar daripada kewajiban saya ke mereka. Nah, saya hampir tidak mau melepas, mau membatalkan ini ketika anak saya yang kecil itu nangis nggak mau pindah. Itu saya ngambil keputusan nggak jadi waktu itu. Kenapa? Tambah nggak kuat di sini. Anak saya nangis, Pak Haron nggak mau pindah, Pak Haron nggak mau pindah. Tapi saya tahu tadi ketika saya melepas, Tuhan telah sediakan yang jauh lebih baik. Dan Saudara tahu nggak ya, kalau waktu itu saya nggak melakukan itu, saya tidak melepas itu, mungkin sampai sekarang saya masih tinggal di rumah itu yang halamannya dengan rumah itu dengan halaman saya sekarang ini sama besarnya. Kenapa? Ternyata Tuhan sudah siapkan gantinya yang jauh lebih baik tadi kan gitu.